Untuk video yang ini kita akan membahas ya beberapa saham khususnya di sektor, perbankan. Oke, langsung aja ke materinya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu Bank BCA ya, yang hari ini, harganya nggak kemana-mana sih. Untuk hari ini BBCA sempat naik, sempat turun, dan close di harga pembukaan ya. Jadi secara teknikal konsolidasi untuk, BBCA hari ini. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini BBCA gimana? Untuk BBCA hari ini tanggal 5, aslinya malah jualan net sell 20,5 M, jualan cuman nggak terlalu banyak sih untuk sekelas BBCA. Untuk hari ini BBCA secara keseluruhan keseluruhan ya tanggal 5 dulu kita cek barang-barang ini yang jualan paling banyak itu BB, YURX, dan yang masuk ZP, CCK, ZBK, yang masuk asing juga sih. Jadi untuk BBCA masih didominasi asing sih seperti biasanya. Asingnya, sebagian masuk, cuman ada yang distribusi cukup banyak, ini si BB ya. BB ini hari ini jualan cukup banyak. Di sektor, batu bara tadi juga distribusi ya, jualan semua. Di BBCA juga hari ini net sell 136,9 M BB versi asing, dan ini juga 100% selling ya, tidak melakukan pembelian sama sekali, juga di murni distribusi juga untuk BB hari ini di, saham BBCA. Tapi sebagian asingnya masih masuk sih. Ya ini yang masuk untuk aslinya ZP, CCK, ZBK. Kalau lihat, dalam 1 minggu terakhir ini, dari kita cek aja untuk 1 minggu terakhir ini, untuk saham BBCA ini sih cenderung dikumpulin oleh CC, dan untuk CCZP ya. Dan untuk CCZP-nya hari ini gimana? Untuk CC-nya masih masuk ya, untuk CC versi asing ini masih masuk, untuk ZP-nya juga masih masuk. Ya, jadi semoga aja untuk saham BBCA minggu depan yang nggak jebol di bawah 8.875 ya. Itu area supportnya sih secara Fibonacci, perhatikan aja area sini. Kalau mau entry sih untuk harga saat ini di tengah-tengah sih nanggung. Kalau mau entry ya dekat-dekat area support di level 8.875, dekat-dekat area situ, yaitu area supportnya untuk IHSG, dan resistennya masih di 9.100. Kalau menurut saya sih untuk minggu depan kemungkinan masih akan konsolidasi untuk BBCA di range area ini antara 8.875 sampai 9.100. Oke, untuk saham BBCA selanjutnya kita cek saham Bank Mandiri ya, dan untuk saham Bank Mandiri hari ini juga nggak kemana-mana sih, candlenya mirip-mirip, hampir mirip seperti BBCA. Untuk saham Bank Mandiri ini sempat turun ya, untuk level terendahnya sama seperti kemarin di 5.125 dan ditarik naik lagi. Jadi masih berada di range konsolidasinya. Coba kalau kita cek untuk transaksinya Bank Mandiri hari ini. Untuk Bank Mandiri hari ini tanggal 5 untuk aslinya juga net sell 42,2 M ya. Jadi aslinya jualan, kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir untuk aslinya di saham Bank Mandiri net sell 57,6 ya. Jadi ya kadang masuk kadang keluar ini untuk aslinya di saham Bank Mandiri. Untuk hari ini nggak terlalu, rame sih, maksudnya ya biasa aja. Untuk saham Bank Mandiri malah ada yang distribusi 63,3 M, ini AK, dan yang jualan ini AK versi asing ya. Untuk aslinya yang keluar di saham Bank Mandiri ada AK, RX, dan BK, dan yang masuk untuk aslinya ada CCZP. Secara keseluruhan untuk aslinya masih net sell, untuk lokalnya masuk ya. Yang nampung paling banyak untuk lokalnya itu YU versi lokal net buy 25 M-an. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir untuk saham Bank Mandiri ini yang pegang barang paling banyak ZPAK, tapi AK-nya hari ini jualan ya. Untuk ZP-nya gimana untuk hari ini? ZP-nya tanggal 5 hari ini, oke, untuk ZP-nya masih masuk sini 13,6 M. ZP-nya juga ZP versi asing. Kemudian untuk minggu depan sih kayaknya masih akan konsolidasi sih, selama nggak jebol atau nggak breakdown di bawah 5.100 aja. Untuk saham Bank Mandiri masih lumayan aman. Untuk level saat di sini nanggung di tengah-tengah, kalau mau entry ya dekat-dekat support 5.100. Ini untuk area supportnya masih di sini, untuk resistennya masih di 5.275. Kemudian untuk minggu depan kalau menurut saya sih masih akan konsolidasi dulu di range area ini ya. Sabar aja untuk saham Bank Mandiri, semoga aja bisa breakout dan melanjutkan kenaikannya ya untuk saham, Bank Mandiri.
Kalau untuk, laporan Q1-nya untuk saham Bank Mandiri ini cukup bagus ya, sentimennya harusnya bagus ya. Soalnya untuk Bank Mandiri laporan kuartal satunya juga cukup, naik cukup tinggi 12 triliun ya. Jadi ya, dan untuk saham Bank Mandiri ini juga belum apa ya, ya sabar aja lah, semoga aja selama konsolidasi ini nanti bisa breakout ya. Tunggu aja breakout di atas 5.275 baru ngejar, kenaikannya lagi, resistennya lagi di 5.500. Oke, itu saham Bank Mandiri, perhatikan aja level ini supportnya 5.100 dan resistennya 5.275. Selanjutnya kita cek saham Bank BRI. Dan untuk saham Bank BRI hari ini, naik 1,46%, lumayan tinggi. Tadi sempat turun sih, open gap atas untuk, Bank BRI hari ini ya. Ya opennya di harga penutupan ini 5.225, sempat turun sampai ke level 5.125, cuman ditarik naik lagi dan aslinya netbuy loh, netbuy paling banyak hari ini di saham Bank BRI, aslinya masuk netbuy 126,5 M. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir untuk aslinya udah netbuy 226,8 M. Jadi untuk aslinya masih masuk ya di saham BRI ini, semoga aja bisa nyentuh resistennya di 5.400, itu target price untuk Bank BRI kalau masih naik terus ya untuk beberapa waktu ke depan. Untuk hari ini yang netbuy paling banyak di saham Bank BRI itu untuk aslinya dulu ya. Ada BK netbuy 169 M, ZP netbuy 59, KZ netbuy 43, AG netbuy 35,7 M, TP netbuy 21,4 M, dan yang keluar di saham Bank BRI hari ini BB. BB lagi nih ya, BB taking profit keluar hari ini di IHSG ya, di perbankan, di pertambangan juga BB distribusi terus. BU ya, atau aksi taking profit ini untuk BB versi asing di IHSG. Selain BB yang jualan untuk kasnya ada YU, AK secara keseluruhan hari ini ya, ini diakumulasi oleh asing dan didistribusi oleh lokal. Untuk lokalnya BB, DX, DH, YP versi lokal juga jualan, dan untuk transaksinya sih masih didominasi asing, cuman lebih banyak yang masuk. Ya semoga aja bisa ngejar 5.400 ya untuk saham Bank BRI. Perhatikan saja level ini, mungkin kalau yang udah punya posisi dan mau taking profit, ya, semoga aja bisa nyentuh level ini ya, cuma disclaimer sih, nggak tahu juga, semoga ya, ini nggak pasti nyentuh, cuman semoga nyentuh level 5.400. Dan untuk supportnya sih cukup jauh, masih di 5.000. Oke, untuk saham, Bank BRI kalau lihat transaksi hari ini aslinya netbuy, lihat candlenya juga demand-nya ini lumayan kuat, semoga aja untuk besok masih bisa naik ngejar 5.400. Oke, selanjutnya kita cek saham BBNI ya, yang udah lama juga nggak kita cek untuk saham Bank BNI, ini malah harganya turun loh untuk saham Bank BNI, dan tadi sempat nyentuh supportnya ditarik naik, jadi ada yang jaga harga di atas 9.180. Hari ini untuk saham, Bank BNI ya, secara teknikal sih ini ada sempat jebol support, cuman ditarik naik lagi. Coba kalau kita cek untuk transaksinya, BBNI untuk hari ini aslinya tanggal 5 net buy loh, masuk 40,1 M, jadi di area support itu kemungkinan aslinya masuk, AVG-nya di 9.200, untuk bukan AVG asing ya, 9.200. Ya area support sih untuk supportnya ya, untuk area support untuk asing, AVG asingnya hari ini di saham BBNI. Kalau kita cek untuk transaksinya, BBNI hari ini tanggal 5, secara keseluruhan dulu ini kita bisa lihat bareng-bareng, yang masuk itu AKBK ya untuk asingnya. Untuk AK versi asing masuk 35,8 M, untuk BK versi asing masuk 10,9 M, untuk ZP, CC, BB versi asing juga masuk, dan asingnya yang jualan PD, KZ. Cuman untuk BBN ini didistribusi oleh lokal lumayan banyak ya, untuk hari ini aja untuk lokalnya ada BB, PD, CC, RF, CS versi lokal juga jualan cukup banyak. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir untuk saham BBNI ya ini sih didistribusi oleh lokal, harganya turun ini ya didistribusi oleh lokal sih. Buat patokan sih semoga saja untuk minggu depan nggak jebol di bawah 9.180 sih. 9.100,
bukan 180, 75 lah ya. Ya antara 9.175 sampai 9.200 itu area supportnya untuk saham BBNI. Bisa pertimbangkan area situ kalau mau entry ya, kalau ada yang jaga harga untuk saham BBNI bisa pertimbangkan area, kalau mau entry ya bisa pertimbangkan area 9.200, 9.175. Dan untuk resistennya untuk level saat ini masih di 9.375, ini resisten BBNI terdekatnya sih 9.375. Oke, untuk saham BBNI kalau lihat candlenya sih ada demand ya, demand-nya juga lumayan kuat. Semoga aja untuk besok di awal market bisa hijau, ngejar resistennya breakout di atas 9.375, ngejar resistennya lagi di 9.625. Oke, untuk saham BBNI, jadi kalau mau entry bagusnya sih dekat-dekat 9.200, 9.175. Selanjutnya kita cek saham BRIS. Dan untuk saham BRIS hari ini nggak kemana-mana sih, tadi sempat turun nyentuh 1.725 ya untuk harga terendahnya, 1.730 ditarik naik lagi. Coba kalau kita cek untuk transaksi BRIS hari ini dan dalam 1 minggu terakhir ini gimana? Kalau kita cek di sini untuk saham BRIS ya hari ini tanggal 5, hari ini tanggal 5 untuk saham BRIS secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng ada asing ya masuk ya, KZAK masuk ini, jadi untuk hari ini asingnya net buy kayaknya di saham BRIS. Ya untuk hari ini tanggal 5 aslinya net buy 23,5 M ya. Semoga saja ini cukup bagus ya untuk sentimen positif untuk saham BRIS minggu depan. Yang jualan ada CC net sell 18,7 M. Jadi untuk hari ini aslinya masuk. Semoga saja untuk besok masih bisa naik untuk saham BRIS. Kalau naik resisten terdekatnya ada di 1820. Ya buat patokan ini aja ya untuk level support saat ini ya di 1730 ini juga harga tertingginya pas eee, Februari kemarin. Jadi ya minggu depan buat patokan ini aja selama nggak jebol lagi di bawah 1730 ada kemungkinan masih naik sih. Kalau menurut saya kalau lihat transaksi hari ini untuk saham BRIS minggu depan bisa melanjutkan kenaikannya, target price terdekatnya di 1820. Oke itu untuk saham BRIS. Selanjutnya kita cek saham BNGA ya, dan untuk saham BNGA hari ini naik ya, ini naik lagi dan udah nutup gap ya, cukup bagus ini untuk saham BNGA untuk trennya ya, naik perlahan, bukan naik perlahan sih, naik, trennya itu masih bullish, jadi setelah bagi dividen pun open gap bawah hari ini udah ketutup di hari keberapanya ini. Ya untuk hari ini sih berhasil breakout untuk saham BNGA di atas 1.290 ya, berhasil breakout lagi di atas 1.290 cukup bagus. Coba kalau kita cek untuk transaksinya BNGA, BNGA hari ini tanggal 5 secara keseluruhan sih sebenarnya nggak terlalu rame dan naik ini aslinya masuk ya, YOAK versi asing masuk ini broker-broker asing. Jadi untuk saham BNGA hari ini aslinya net buy 6 M ya, aslinya masuk, lokalnya jualan dan yang keluar itu lokal, broker-broker retail ya ini, YPPDXI versi, lokal keluar, MG juga keluar, jadi ditampung oleh asing, asingnya masuk. Dalam 1 minggu terakhir ini juga asingnya udah net buy berapa, kalau dalam 1 minggu terakhir ini di saham BNK untuk asingnya udah net buy, 7,1 ya, jadi asingnya baru masuk hari ini, ya baru masuk hari ini sih. Ya, baru masuk hari ini paling banyak. Jadi, ya semoga saja untuk minggu depan perhatikan saja level ini semoga nggak jebol di bawah 1.290. Oke, itu sampai NGA ya udah di atas sih. Kalaupun mau entry tujuannya untuk trading ya kurang kadang kurang fluktuatif ya, kurang volatile untuk pergerakan BNGA itu kadang. Cuman untuk hari ini sih lumayan ini 3,16% itu lumayan tinggi untuk sekelas BNGA. Kalau menurut menurut saya sih untuk minggu depan mungkin akan konsolidasi dulu, dekat-dekat supportnya 1.290 udah jadi support untuk saham BNGA, perhatikan saya level ini semoga nggak jebol di bawah itu. Oke itu untuk saham BNGA kalau masih naik terus untuk target kenaikan BNGA ya ini untuk jangka, eee, yang lumayan panjang sih mungkin untuk beberapa minggu bulan ke depan semoga saja bisa nyentuh 1.500. Nggak tahu beberapa bulan kayaknya sih soalnya untuk pergerakan BNGA itu kalau naik naiknya itu perlahan ya. Oke itu saham BNGA, selanjutnya kita cek saham, PBTN.
lama nggak kita cek untuk saham BBTN harganya udah di bawah, padahal habis reg isu waktu itu malah turun ya. Secara valuasi ini juga gimana untuk valuasinya lebih murah ya, soalnya lebih turun, cuman kenapa kok bisa bearish? Secara historinya cukup menarik untuk level saat ini 1.220 ya untuk saham, BBTN, coba kalau kita cek siapa tahu udah ada yang nampung untuk saham BBTN. Hari ini aslinya net sell 3,8 M aslinya keluar secara keseluruhan, BKAK versi asing keluar, jadi aslinya masih net sell sih. Ini BKAK versi asing yang keluar BKAKCC, jadi untuk oh sorry, ini dari tanggal 1 untuk hari ini aja tanggal 5. Untuk aslinya masih keluar, yang keluar paling banyak BK 2,8 ya, dan di distribusi asing dalam 1 minggu terakhir untuk saham BBTN secara keseluruhan juga masih didistribusi untuk hari ini lebih banyak yang jualan, jadi untuk minggu depan mungkin jangan buru-buru entry sih walaupun udah di bawah, tapi kalau tujuannya untuk investasi jangka panjang sih ya bisa dimasukin ke list itu untuk saham BBTN karena secara valuasi juga, tergolong menarik ya untuk valuasi BBTN ini. Ya mungkin next suatu saat kita cek ya untuk fundamental BBTN lebih dalam. Ya ini sih gimana ya untuk saham BBTN, kalau masih turun secara histori target penurunannya bisa ke 1.150-an ya. Mungkin bisa pertimbangan area sini kalau mau entry, cuman untuk besok sih mending wait and see aja dulu. Untuk resisten terdekatnya sih kalau setelah Fibonacci ada di 1.230-an, cuman, Fibonacci untuk BBTN ini nggak bisa buat patokan banget ya, karena untuk, pergerakannya kadang nggak sesuai nih dengan, line Fibonacci yang kita buat. Oke, itu untuk saham BBTN sih, karena untuk hari ini masih didistribusi, jadi jangan buru-buru entry di awal market untuk minggu depan. Cuman kembali lagi disclaimer ya, mungkin untuk saham BBTN kenapa ya kok turun? Apa karena ini, bank itu ya, KPR, sedangkan untuk properti kan juga bunganya tinggi, propertinya lesu, dan mungkin yang ngajuin kredit agak berkurang. Mungkin ya itu hanya sekilas aja analisa. Mungkin buat teman-teman yang punya tambahan bisa tulis di kolom komentar untuk saham BBTN. Oke, itu untuk saham BBTN. Selanjutnya kita cek saham Arto. Eh, dan untuk saham Arto hari ini masih nggak kemana-mana sih, naik tipis 1,87% untuk saham Arto. Masih di bawah ya, jadi belum cukup kuat kalau kita cek untuk transaksinya. Arto, apakah udah ada yang akumulasi? Arto, bank digital ya, untuk hari ini tanggal 5 secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng ada AK loh yang masuk 10,4 M dan AK-nya ini AK versi asing ya. Cukup menarik untuk saham Arto hari ini aslinya net buy 14,8 M net buy loh, hari ini aslinya net buy 14,8 M. Semoga saja ini pertanda bagus ya untuk Arto minggu depan. Kita lihat aja di awal market ya, mungkin kalau di awal market langsung hijau untuk saham Arto, kalau mau spekulasi buy disclaimer sih, kalau naik sekali digoreng lumayan lumayan ya untuk, kenaikan Arto itu bisa kadang hampir puluhan persen, lebih dari 10%, kadang di atas 5% sekali digoreng ya untuk saham Arto. Oke, itu untuk saham Arto, jadi untuk minggu depan sih ini bisa dijadikan list sih kalau mau trading ya, semoga aja digoreng naik. Soalnya untuk hari ini, nah ini kita bisa lihat benar-benar hari ini aslinya net buy 14,8 M, udah ada yang akumulasi, jadi hari ini untuk Arto diakumulasi sih, kalau menurut saya ini lebih banyak yang masuk ya. Oke, itu untuk saham Arto cukup menarik untuk minggu depan bisa dimasukin list kalau mau langsung di-HK di awal market. Ya disclaimer sih, apalagi untuk secara histori untuk harganya udah di bawah ya, kalaupun turun untuk saham Arto, ya harusnya sih, eee, bisa pasang antisipasi sedikit di bawah mungkin 1.900-an ya. Ini support secara historinya sih di 1960. Kalau menurut saya sih untuk minggu depan malah bisa naik, soalnya untuk hari ini diakumulasi oleh asing untuk saham Arto. Oke, itu saham Arto, selanjutnya kita cek saham Saratoga. Dan untuk saham Saratoga turun terus, ya bukan turun terus ya, trennya bearish ya, dan untuk hari ini pun juga masih ditutup minus 3,7%. Kalau kita cek untuk transaksinya SRTG hari ini tanggal 5 secara keseluruhan masih lebih banyak yang jualan sih, KI Netzel 2 M lebih dan belum ada yang, akumulasi. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir dari tanggal 1 untuk Saratoga ini, iya, masih lebih banyak yang keluar dan yang keluar ini asing loh. Jadi asingnya net sell untuk Saratoga.
Aslinya net sell ya, untuk hari ini net sell 5M, kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir ini untuk aslinya udah net sell 28,6M. Jadi yang belum punya posisi jangan buru-buru entry untuk minggu depan ya, jangan ya ini bearish-nya lumayan kuat kalau masih turun terus. Target penurunannya kalau kita ukur pakai rectangle terdekatnya bisa ke 1.500 lah, itu target kenaikan untuk saham Saratoga kalau masih turun untuk minggu depan. Jadi jangan buru-buru entry, apalagi untuk tren bearish-nya ini lumayan kuat ya. Ini kan kita bisa lihat tren bearish-nya lumayan kuat, untuk aslinya juga masih terus jualan sampai 1 minggu terakhir ini sampai hari ini. Jadi mungkin nunggu aslinya mulai stop aja jualan, baru kalau mau mulai nyicil. Cuman kembali lagi disclaimer sih, untuk besok mending wait and see aja dulu. Untuk target penurunannya mungkin tuh ya nggak langsung ke 150, tapi kalau masih bearish paling nggak yang ngejar 150. Oke, untuk saham Saratoga selanjutnya kita cek saham PNLF yang hari ini masih di bawah ya, masih 2 hari terakhir ini sih konsolidasi. Hari ini tutup minus 0,71%. Dan untuk saham PNLF ya, ini apakah mau bagi dividen lagi atau enggak ya kira-kira untuk tahun ini? PNLF. Hari ini tanggal 1, hari ini tanggal 5 ya, untuk saham PNLF tanggal 5 secara keseluruhan aksinya masuk sih, cuman nggak terlalu rame. Hari ini masih sepi, untuk valuasi transaksinya sepi, jadi ini kita bisa lihat bareng-bareng ya, net valuasinya nggak gede-gede banget untuk saham PNLF. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir ini juga nggak ada belum ada yang menarik, malah masih malah banyak yang jualan ya, ODBB, GR, Netsel ini malah didistribusi dalam 1 minggu terakhir ini lebih banyak yang jualan. Jadi untuk sampai NLF mending wait and see aja dulu ya, buat patokan untuk resistennya sih secara histori di 300 dan supportnya di 230. Jadi kalau mau entry mending nunggu breakout aja, amannya di atas 300 ya. Cuman kembali lagi disclaimer sih, kalau menurut saya untuk besok paling masih akan konsolidasi, nggak terlalu volatile pergerakan untuk PNLF, jadi mending wait and see aja dulu untuk minggu depan. Oke, untuk sampai NLF